Lihat situasi, Pak. Jenengan diundang tahlil tetangga jenengan membaca la ilaha illallah, masa Anda akan diam? Dikira ngantuk engko tambahan? Yo harus mengucap la ilaha illallah, tapi disertai dengan sirul asror hatinya imam, rasa iman. Yang bisa ngucap ini siapa? Karena siapa? Karena Allah. Karena Allah. Yes. Nanti kalau ainul basyirah disebut bertemu, tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang bisa melakukan. Misalnya sholat, jenengan gak ngaku-ngaku jenengan yang bisa. Bisanya Anda itu karena ada yang membisakan, yaitu Allah. Hatimu akan duduk di situ terus, itulah sholatmu akan estu. Apa persoalan masalah yang ada di rumah tangga kita, di luar sana, Anda tidak ditarik oleh nafsu untuk ke sana, enggak gampang nafsu akan menarik terhadap jiwa seseorang kalau sudah selalu berzikir pada Allah. Ada yang tanya di pojokan, Gus gak gendeng nganggo. Lah ngoten nggih. Sebab ada yang bilang kuwi nek wis ngaji hakikat terus praktek gendeng, tonggoku kulo gendeng. Sampai niki wa yasudduna an sabilillah, Anda itu sebetulnya diprovokatori, asine ndak. Estu mboten. Gampang sih nek gendeng kok digawa nang menur, ngoten nggih. Enak to bebas sampean. Konang Lawang Malang. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah. Ilmu wis, amal, praktek, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah. Pengertian istiqomah itu continue, terus menerus. Kapan kita waktunya berzikir? Dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Ketika saat Rasulullah terus untuk melakukan pembangunan rohaniah ini, sistem di dalam Al-Quran surat Al-Insan 25-26. Di situ dikatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi, mulai pagi sampai sore, mohon maaf Muhammad, berzikirlah, sebutan nama asma Allah. Kulo kerja sambil kerja. Karena kondisinya sampai kerja, ya jangan pakai dzikir nomor 1. Mosok sampai niku apa? Jadi tukang kerja, la ilaha illallah. Pasti tetangga jenengan pilentek mungkin. Nunggu nanti. Harus dengan dzikir nomor 2 ini, Bang. Hati, Allah. Hati sambil merasakan, singgerakkan siapa? Imankanlah dalam hatimu, rasakanlah dalam hatimu bahwasanya aktivitas yang terjadi pada dirimu semata-mata karena Allah. Ini sebetulnya kita itu la haula wala quwata, nggak bisa bekerja, nggak bisa. Berhubung ada illallah, illa billah, ada Allah di situ, maka bisa terjadi aktivitas tersebut. Hatimu masukkan ke wilayah iman yang seperti itu. Inilah tauhid. Ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan.
Kalau malam hari ojo tedung blekok ketorokan. Tahu? Gunakan malam itu untuk bertahmid. Gunakan kata Kanjeng Rasul bertahajud. Saged dah sampe ning kamar. Mboten dhisekan ta? Saged nggih? Kula pertama kali masuk di dalam LP itu ada istilah kamar isolasi, Pak. Mojokerto dulu tahun 2010 itu 5 kali 4. Saya huni 50 orang. Bayangkan. Turu gandol. Koyok lowo. Es tuh Pak, nggih, namanya isolasi. Iya. 7 hari kalau sana, Pak. Kalau sana 7 hari. Yo harus dilakukan. Jadi yo gantian lah, gantian. Ada yang gede, gandol. Kan 50 nanti kan besoknya kurang. Nah gitu dah. Besoknya kurang. Kadang-kadang nek geblak embing keluar 10, masuk 15. Udah, itu proses Pak ya. Itu proses untuk mental kita. Jangan marah-marah. Mental kita. Allah mendidik dan membentuk karakter ruhaniah sampean. Manakala ada ilmu tauhidnya, tidak gampang nelongso, tidak mudah menyalahkan orang. Iya. Tidak gampang demo, tidak gampang protes. Hati ini fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, selalu patuh dengan hukum Allah di dalam rohani. Fasabbih, selalu bebersih iman-iman yang sudah bersarang selain Allah di dalam dada dengan cara ini tadi. Ilmu amal istiqomah, ilmu secara detail, secara ringkas sudah saya sampaikan. Boten cukup nih saya samakan dengan di luar, Pak. 1 tahun belum tentu selesai. Intinya ilmu tauhid itu cuman begini, bagaimana ruhaniyahmu itu sudah bisa untuk meninggalkan iman selain Allah. Caranya langsung sampai dzikir niki, share dengan Sirul Asrar. Sirul Asrar datangnya dari la ilaha illa anta. Anta itu berarti sudah dekat. Kamu berarti dekat. Nek huwa jauh dia. Anta berarti Allah sudah dekat. Kata Rasul, iman yang sudah ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ketika kau sholat, ketika kau makan, ketika kau apapun, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa, maka seakan-akan dalam hatimu selalu dipantau, dilihat Allah. Ada yang 238? Ayo. 238, tahu pasal 238? Enggak tahu. Ulong ki gak ngerti yo ya. Cuman ngawur gini, Pak ya. Apapun nanti alasannya, kalau ruhaniyah jenengan sudah terbimbing niki, gak gampang jenengan iku laku maksiat. Gak gampang sampai melanggar aturan. Contoh kula estu. Contoh kula. Asline kula tahun 2010 gak ngerti, Pak. Nek pasal 170 iku mlebu penjara, mboten ngerti kula. Kula niki mulai cilik ana pondok, ya ta? Mulih-mulih rabi ya nerusake pondok. Ora pernah saya itu diajarkan undang-undang KUHP. Ning pondok lah mboten enten to? Enggak ada. Ada seseorang yang ngomong, "Gus, kakang sampean iki lho didolimi. Sampean gak melok ya apa tah ngono." Oh ngono.
kakang kandung saya pada waktu itu. Ya wis, aku bagian apa? Wis sampean bagian ngobong motor 35. Khusus plat merah. Plat merah Pak pada waktu itu. Terus kula nggih takok, aku gak mlebu penjara. Enggak, awakmu sing tak kongkon. Jadi ngono. Ternyata yang ngongkon ambek sing dikongkon tetep padha wae. Sing ngongkon 160. Ternyata terjadi Pak. Habis kula obong, nggih kula dicekel, dilebokno penjara. Habis itu mohon maaf loh ya. Di situ barulah kita belajar ilmu hukum di LB itu. Tahu pasal ini. Nah, Bapak Ibu nyun sewu. Kalau ruhaniyah kita nanti akan mohon maaf sudah terdidik dengan hukum niki, gak gampang ruhaniyah sampai iki melanggar hukum. Datang Allah karena jenengan terus menerus hati sibuk berzikir atau ingat pada Allah. Apa sih zikir itu? Zikir bahasa Arab Pak ya. Zikir adalah ingat secara istilah, sadar dan menyadari, ingat bahwasanya yang melakukan semuanya ini yang menguasai adalah Allah. Itulah namanya zikir. Nah, zikir untuk sampai di situ makanya harus kita asah zikir sir dan sirul asror. Barulah di situ disebut fal ya'mal amalan sholihan. Terus syarat yang ketiga untuk bertemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan beribadah khalwat, jangan ada hatimu selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Jangan punya iman selain Allah. Artinya ketika sampean berzikir terus menerus niki, hati sampean iku kudu ingat yang menjadikan Anda berzikir itu hanyalah Allah. Bukan Anda sendiri. Bisanya Anda berzikir karena memang dizikirke Allah. Pun ini ilmu tauhid secara ringkas sampai lakoni. Untuk season berikutnya mohon maaf nanti sampai lakoni ing dalem waktu-waktu baik ketika jenengan dikurung walaupun jenengan mengke didalaken. Jam berapa? Jam 7 ya. Dikeluarkan jam berapa Pak? Setengah 8 sampai di luar LP mboten di luar sono kenakna men. Ya nek tamping lah ngoten lho. Nek tamping. Lho Gus kok ngerti tamping? Ya mantan Yohan juga. Kalau di sini sekalian patuhi sejarah undang-undang hukum ya. Sambil hatimu terus berzikir. Daripada kau ngomong sama temanmu, menghibah temanmu, enggak ada manfaatnya. Gunakan hatimu terus berzikir. Ini zikir sir dan sirul asrar. Sirul asrar tadi diem, hanya merasakan, mengimani semua apa yang terjadi itu hanyalah Allah. Pun encep notang mriku. Aku yakin lebih-lebih ketika sholat jenengan. Ketika jenengan sholat berdiri, sampai harus merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Sebetulnya kayak dulu sudah hadir. Cuman karena kita itu tidak merasa, maka kita tidak dikatakan jauh dari Allah. Lah inilah rasakan kehadiran Allah. Dengan kehadiran Allah, Allah yang melayani dirimu akhirnya bisa rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya. Pun itu aja materi yang bisa kami sampaikan. Ingat dalam surah Al-Isra ayat 72 terakhir. Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini buat
warning kita, buat warning. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, terus ketututan mati, is dead, maka di akhirat masa depan ini akan terus buta. Kalau buta mesti gelap. Gunakan sisa umur kita, entah tinggal berapa tahun, untuk melakukan pembenahan ruhania dengan cara ilmu amal istiqomah, yaitu zikir ini. Ini caranya. Zikir ini maksud dan tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul. Ingatlah, hanya dengan berzikir jiwamu, hatimu akan damai. Yang ku maksud damai selama-lamanya, bukan damai sementara. Mulai ono kene gak tahu nutul ambek bojone, mulai nutul iku jare damai. Diluk tok. Mari ngono susah maneh. Ditagih utang, ditagih ini loh. Bingung mana sampean? Keabadian yang hakiki, keindahan kedamaian hanyalah bertemu Allah. Lakukan hal ini sebelum kematian Anda. Otomatis mata yang buta nanti harus dihilangkan. Cara menghilangkan buta mata ya ini tadi. Lah, ilmu amal istiqomah 3 hal ini Pak disebut takwa. Inilah takwa, ilmu amal istiqomah. Dengan takwa itulah, jangan khawatir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan pernah khawatir dengan apa yang dibutuhkan jasmaniah Pak, lebih-lebih rohaniah. Yang penting bertakwa. Udah semuanya akan dijamin oleh Allah. Gak mungkin jenengan iku akan mati gara-gara kelaparan. Gak mungkin masalahmu seberat apapun tidak akan selesai. Pasti selesai. Tapi dengan catatan ilmu, amal dan tentang ilmu nek lebih luas maneh nanti secara detail nek wis mulai hai sampean hubungi kula ya. Nomor 0812 82 82 141 295 309. Amin ya. Ini ada 2 nomor saya Pak yang ada di konten YouTube saya di channel Ponpes Jaya Baru. YouTube-nya, channelnya adalah Ponpes Jaya Baru. Terus nomor untuk belajar sing WA adalah 0856 3282 561. Untuk telepon ya 082 141 295 309. Nanti ya nek wis bebas. Ya. Nanti ya nek wis bebas. Sampeyan timpun nanggone wartel entek piro sampean? Ini HP. Niki nomor telepon yang bawah ini, telepon WA bisa, telepon seluler juga bisa. Cuman saya melayani WA tulis iku lewat niki, nomor dukur niki, ya. Itu untuk belajar. Anda yang ada di luar atau di mana boleh untuk langsung. Kesimpulan tak simpulke di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Ini kesimpulannya.
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Kembalilah ruhaniyah kau kepada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Sebab kalau kau kembali setelah kematian, tsumma la tunsurun, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadapmu. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Artinya ketika ruhaniyah wa inna ilaihi rajiun, kalau dapat pertolongan Allah mesti selamat, mesti husnul khatimah. Tapi mafhum mukhalafah daripada ayat itu adalah jikalau kembalimu menunggu kematianmu, ruhaniyahmu akan masih buta, maka tsumma tunsurun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Makanya mengapa disebut alam barzah, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, itu gelap karena ketika saat kita kembali mata rohaniyah itu dalam keadaan buta, itulah su'ul khatimah. Oke, itu Bapak Ibu materi yang sudah kami sampaikan. Manakala yang berwenang memberikan waktu untuk interaktif tanya jawab, kami persilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mukhlason Nur Rasyid yang telah memberikan tausiah tentang kajian tauhid dengan tema bangunlah jiwamu demi masa depan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mencerna apa yang beliau sampaikan. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Baik, untuk sesi kedua yaitu adalah sesi tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada 3 penanya dari WBP dan mungkin beberapa penanya dari dari lembaga pemasyarakatan. Baik, mungkin ada yang bertanya dari WBP, silakan. 1. Oke, tamu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Mohon untuk bergeser maju dulu ke Kiai, banyak yang bertanya, Kiai. Diterima, Kiai. Silakan ke depan dulu. Yang pertama adalah Sarful Anam. Silakan agak ke depan, Mas. Satu, 2, 3 dan 1 dari tamu undangan. Baik, silakan kami persilakan dulu untuk berdiri. 1 penanya, siapa? Pak Sain apa Sarful dulu? Pak Sain dulu, monggo berdiri. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, Gus. Cuman saya pribadi mohon diudarkan, karena dulu sebelum saya menjalani pidana, saya sering meninggalkan anak istri saya, Gus. Meninggalkan anak istri dalam berkholwat ke gunung ataupun ke gua. Iya. Kemudian saya pada waktu menjalani, Gus, ketika saya duduk mengalami sesuatu yang akal pikiran tidak bisa menjangkau, Gus. Iya. Saya lebur, saya tidak merasakan apa-apa, bahkan saya tidak melihat diri saya. Yang saya rasakan di situ cuman kahanan ini kecil, Gus. Boleh saya bertanya? Ya. Ketika jenengan melakukan kholwat ya, seperti itu sudah dibekali zikir sirul asrar belum? Sudah, Gus. Sudah ya? Iya. Oke. Nah, kemudian setelah saya turun kira-kira 4 bulanan gunung, saya turun dan saya meneruskan pekerjaan saya sebagai driver truk. Ya. Pekerjaannya apa? Driver truk. Driver truk tronton, ya. Iya. Ini setiap kali saya mengalami sesuatu yang sama, artinya itu akal pikiran tidak bisa menjangkau, Gus. Di luar dasar pikiran. Iya. Jadi
suatu misal truk berjalan dengan sendirinya padahal saya dalam keadaan tidur. Artinya truk nyampe ke tempat tujuan, Gus. Tuh, menurut yang melihat saya mengendalikan katanya. Tuh. Menurut yang melihat Saya itu mengendalikan truk. mengendalikan. Ya, kernet saya katanya saya oke. mengendalikan. Padahal jenengan tidur. Tidur. Ya, oke. Terus ya. Oh, iya. Suaranya agak diperjelas. Jadi pada waktu itu, Gus, ya. Saya bertahun-tahun mengalami sesuatu semacam itu dan bahkan saya sempat melihat sesuatu yang saya tidak menyadari, Gus. Iya. Itu. Kemudian saya masuk penjara. Saya praktekkan hal itu, saya mengalami penurunan semenjak 2022. Iya. Ya. 2022 saya mencoba sampai 2023. Terakhir kemarin saya tidak bisa menjangkau, Gus. Sampai-sampai saya dikasih gambaran sebuah pohon yang paling tinggi di dunia ini. Di atasnya pohon ada burung, Gus. Ada burung, kalau saya tembak dengan satu peluru saya nggak mampu. Artinya keyakinan saya nggak nyangkau ke sana. Tapi dengan dorongan keinginan tadi tetap saya tembak, Gus. Burung jatuh, saya bawa, saya dijemput oleh 9 wali. Cuman yang pesan sama saya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati, Gus. Dari mana? Dari Pesarean. Ya sudah, kalau begitu tatalah 9 yang ada pada diri kamu. Jadi pertanyaan saya, Gus, tentang 9 inilah yang saya ingin mengerti. Apa? Nah itu. Sudah? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mawon cek mboten lupa. Oh begitu. Oke. 9 bolongan terhadap diri Anda, mata 2, hidung 2, telinga 2, berarti 6 ya. 6 terus ditambah lagi mulut, berarti 7. Bolongan ngarep, bolongan buri 9. Artinya gini, apapun yang keluar dan masuk dari arah situ, hatimu harus yakin semuanya yang menggerakkan hanyalah Allah. Itu namanya latifah. Latifah rububiyah ada di situ. Anda harus beriman lewat dzikir sirul asrar, merasakan, mengimani semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua itu datangnya yang sebagai subjek isim fa'il adalah Allah. Pun saran saya, camkan, asahlah iman yang seperti itu. Oke, berarti caranya kita kembali kepada sistem tadi, sir dan sirul asrar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua silakan Sarful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan Namanya dulu siapa, orang dari Silakan mana? perkenalkan dulu nama dan saya dari blok hunian. Syarful Anam, Gus. Nggih. Yang pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur Nggih. di penghujung Agustus ini kami dipertemukan dengan mursyid ruh kami. Nggih, monggo. Dan ternyata juga punya latar belakang yang sama. Artinya apa? Bahwa penjara, lapas tidak menghalangi rahmat Allah untuk makhluknya, untuk kemudian menerima rahmat berupa hidayah. Nggih. Yang saya ingin tanya, Gus, terkait 3 tahapan tadi, jadi ilmu, amal, dan istiqomah. Dulu pada saat dilanggar kami diajarkan ini terkait ilmu, jadi dikenalkan dengan kami mencoba mengenali Allah Tuhan kami itu dengan Aqaid 50 Aqaid pada 50, pelajaran nggih, betul. akhlak
Akidatul Awam Gus. Nggih. Jadi wujud kita mbako dan seterusnya. Apakah dengan ilmu itu kami kemudian mendapatkan conclusion tadi dari aplikasi lanjutannya dari pengetahuan kami yang sebelumnya Aqaid 50 itu, dan apakah tidak berbahaya? Tidak berbahaya, tak bahaya kalau kata teman-teman di sini itu, ketika kita mencoba mengaplikasikan yang tiga itu melompati ilmu, jadi amal dan istiqomah tadi. Karena saya khawatir ada kasus-kasus seperti yang Pak Saiin tadi sampaikan, itu banyak case yang terjadi karena tanpa bimbingan, tanpa mursyid, tanpa ilmu, sehingga bangunan itu sangat rapuh sekali, Gus. Betul. Demikian Gus pertanyaan kami, dan mohon kesediaannya kami dibaiat untuk Gus Muhlason menjadi mursyid kami, Gus. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab. Tadi saya katakan otodidak, ya, karena memang kondisional. Memang secara sistem ada dasar tauhid itu yang tidak terlepas dari aqaid seket. Mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, sifat jaiz wajibnya Allah dan Rasulullah, sifat mohal-mohalnya itu. Kan gak mungkin dalam satu malam ini saya terangkan satu persatu. Makanya aku berhusnudzon terhadap Allah kalau tidak berbahaya, karena otodidak nanti Allah sendiri yang membimbing kamu loh gitu. Saya di situ. Nanti kalau ada apa-apanya kan saya yang harus bertanggung jawab. Saya berhusnudzon pada Allah hanya karenamu ya Allah, walaupun otodidak karena kondisional. Jenengan bimbing sendiri tentang masalah dasar tauhid itu. Memang secara satu sisi bahaya, tapi saya percaya pada Allah untuk dilewatkan otodidak bisa saja. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Sing penting saya menanamkan yang namanya husnudzon pada Allah. Tapi bila mana dikehendaki untuk diproses mulai aqaid seket, rukun Islam, rukun iman, monggo. Tapi enggak mungkin dalam satu malam ini saya sampaikan. Tutuk soboh gak mari. Paham ya? Jadi saya husnudzon lewat otodidak itu Allah akan membimbing. Saya hanya memberikan secara intinya itu aja. Nanti kalau ada apa-apa ya saya tanggung jawab lewat otodidak tersebut. Sangat dipahami ya? Oke. Tetap saya husnudzon pada Allah, tidak akan terjadi hal-hal yang bersifatkan negatif. Oke, monggo. Baik, untuk yang ketiga silakan. Wah, ada sesi yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau maaf Gus, Nggih. mohon diperkenalkan, nama saya Pak Edi. Nggih. Mau bertanya Gus, Nggih. saya orang awam Gus, doib, lemah, hina Gus. Nggih. Mau bertanya Gus, tentang membangun jiwa itu sudah didengung-dengungkan mulai sejak saya SMP itu. Nggih. Mulai SD sudah didengung. Namun untuk mengaplikasikan, untuk membangun jiwa itu, untuk mempermudah, untuk membangun jiwa itu bagaimana Gus itu Gus? Nggih. Nah, yang kedua Gus, kalau duduk di syariat Gus, apakah bisa untuk mencapai insan kamil Gus? Ngaten nggih. Manusia Oke. yang benar. Dan yang kedua Gus, yang kedua. Ketiga. Oh iya, yang ketiga tadi. ya. Mohon maaf ketiga ya. Saya mengikuti panitia Iya, aja. Tadi Mengurus. Gus baca ayat hafidu ala sholawat wa sholati wusta wa qumu lillah qanitin khasiin. Itu Gus. Oleh orang ahli kitab, orang syariat. Wa qumu lillah qanitin ini dibuang Gus. Lah, bagaimana praktiknya Gus untuk mencapai sholat khusyuk itu? Ngaten nggih. Nah, iya itu. Nah,
Yang keempat Gus. Ya. Yang keempat Dipersingkat. Gus. Banyak yang lainnya nanti nggak Iya, kebagian. iya, Bagaimana? Ini satu kali lagi Gus. Iya. Nah, surat Al-Kahfi Gus. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan Nggih. wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tadi dibaca oleh Gus. Iya. Ya kebetulan hafal Gus. Kebetulan Nggih. Gus. Bukan ahli kitab ya Gus. Ya. Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia Gus? Apakah? Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia? Oke. Iya. Apakah nanti di akhirat Gus? Nggih, nggih. Iya. Sekarang ini harus nyata Gus, ya. Nggih. Harus jelas nyata ya. Ah. Nah, apa bisa? Mohon diperjelas Gus. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Yai. Ada 4 pertanyaan. Kalau jawab dulu langsung Nggih, 4 langsung niki. jawab. Masalah ya. Pertama boleh lali ini. Apa? Insan kamil. Insal kamil. Apakah kita duduk di syariat bisa untuk mencapai insanul kamil? Saya jawab, baik secara sistem ya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oh, bukan itu yang kedua itu tadi. Yang pertama adalah membangun jiwa. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya 2 karung ilmu. Tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan diputus leher saya. Ternyata mana yang dimaksud itu? Bahkan itu disampaikan Sayyidina Ali juga. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki tauhid tingkat tinggi yang terakhir. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu, manakala tidak mau menyampaikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Anta sudah selesai, huwa sudah selesai, yang namanya Allah sudah selesai. Cara proses. Kalau membangun jiwa itu di anta dan ana, bagaimana mungkin kita bisa sampai mencapai insanul kamil manakala ruhaniyah kita itu tidak dibimbing dengan ilmu hakikat marifat, sedangkan selama ini terkesan tutupi. Memang iya. Terakhir ketika saat zaman Sayyidina Ali maksa disampaikan, beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis, Pak. Disebut sebagai ahli kitab. Luar biasa. Mulai tahun itu sampai 2014 kemarin, 2014. Yusewu 2004 surat Toha. Iki ayat dibuka. Surat Toha ayat yang ke-20, ayat ke-14. Surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Pengenalan tauhid yang paling tinggi. Rasulullah pada saat zaman kenabian beliau menyampaikan pertama dengan sembunyi-sembunyi, selanjutnya dengan terang-terangan. Apa yang terjadi? Buka dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana posisi Rasulullah dihina, dicaci oleh kaum Taif, oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dihantam dengan kotoran onta. Itu Rasulullah mengalami satu kegelisahan, sempit dada beliau pada saat itu. Akhirnya Allah
memperingatkan terhadap Muhammad. Lah itu diteruskan oleh para khalifah, terakhir Sayyidina Ali, itu pun langsung dihilangkan oleh ahli kitab. Sehingga mulai saat itu ajaran ini adalah terkesan disembunyikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, inilah ajarannya. Dinul haq ay dinu tauhid. Ini saya Pak, mohon maaf, mulai tahun 2000 saya menyerukan ajaran Rasulullah yang seperti ini. Saya pernah diusir Pak dari kampung saya. Iya, demi Allah. Tapi saya tidak seperti Nabi Yunus. Aku gak niru Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika umatnya tidak mau menerima, dia berdoa pada Allah, ya Allah hancurkan umat yang seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu, akhirnya dihukum Allah dengan bentuk kapal itu harus muatannya harus dikurangi. Nabi Yunus diundi sampai 3 kali, Yunus. Akhirnya Yunus harus nyemplung laut. Saya nggak mau, silahkan. Jadi saya tidak keluar Pak. Itu kejadian itu tahun 2007. Saya diusir tahun 2000. Ahli kitab. Iya, tokoh-tokoh. Tapi saya diperintahkan Allah, Son, jangan kau salahkan mereka yang protes, yang nggak mau menerima, karena dia belum paham. Itu alasannya. Akhirnya saya ya udah mengalir aja Pak. 2010 telepon penjara. Tapi tidak kasus seperti yang tadi itu, kasus lain. Aku husnudon aja. Udah. Jadi itu memang terkesan disembunyikan ketika terpaksa untuk disampaikan oleh para mursyid, mesti pada tempat yang khusus, pada orang yang khusus. Tidak boleh yang di luar jamaahnya ikut, nggak boleh. Lah 2014 sudah waktunya digelar secara umum medsos. Sama lihat, tidak hanya di konten channel saya saja, tidak hanya di channel saya. Abuya siapa itu? Arazi, juga Abuya Syakur, beliau telah menyampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya itu kendel, enggak, karena ini sudah perintah. Ya, zaman belum tahu keluh kesah saya di HP saya ini. Tidak sedikit orang yang memanggil saya itu anjing, babi. Lah ya, ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Aku cuma gini, kalau beliau itu sudah mengerti gak mungkin. Karena belum mengerti, akhirnya belum bisa menerima, dianggapnya gap. Inilah yang menjadi mengapa ruhaniyah kita, jiwa kita itu tidak bisa untuk ke Allah, karena memang ajarannya ditutupi sudah. Nah sekarang sudah waktunya belak-belakan Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk menuju insanul kamil memang harus membawa dinul haq ini. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa Pak jenengan. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Syariate mlaku, hakikate yo mlaku, jasad yo nanggone hukum syariat, ruhaniyah hukum hakikat. Wis, yang kedua. Ketiga, apa ayat napa? Prakteknya sholat wusta. As-sholatul wusta, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Iki di dalam tafsir muhakamah ulama selang pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ya, atau yang lainnya. Al-wusta itu tengah Pak. Ternyata jawabannya al-wusta itu adalah sholatnya ruhaniyah. Dulu kita dikenalkan ajaran sejati, ilmu sejati, itu sholat daim.
As-sholatu da'imun, sholat yang langgeng. Artinya kau bertemu Allah tidak hanya waktu sholat secara syariat saja, enggak. Kau makan harus bisa bertemu Allah, kau minum harus bertemu Allah, apapun kau harus selalu bertemu. Itulah al-wusta, tengah-tengah, sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Makanya as-sholatul wusta itu adalah ahad. Was-sholawah, sholat 5 waktu itu jamak. Lah, dikatakan jamak karena banyak begitu. Terakhir apakah Allah bisa ditemui di dunia? Pastilah, Pak. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Lihatlah bagaimana sengsaranya orang ketika berdusta, mendustai pertemuan Allah di dunia. Di akhirat tidak akan bisa bertemu. Berarti di dunia bisa caranya bagaimana? Anda harus kholwat, laku dzikir yang kumaksud. Pon. Jelas? Oke. Lanjut. Baik. Untuk sesi kedua, silakan, ada 3 penanya. Ustadz Ahmad Satim, yang ini, yang namanya. Tinggal satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Perwakilan dari ibu-ibu. Bu Yanti. Oh, ada satu. Ya, sebentar. Biar Ustadz Satim dulu, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Izinkan kami bertanya. Agak Gus. dijauhkan dikit biar jelas mic-nya. Begini Gus, ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Pertama, menurut syariat Gus, bahwa segala sesuatu yang baik itu dari atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak baik atau yang buruk dari nafsu kita sendiri. Menurut hakikat, bahwa yang baik dan yang buruk itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyikapi dan memahami dari keterangan tersebut, Gus? Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti kajian, Gus. Dan waktu itu ada penanya dan yang menjelaskan kurang detail dan kurang jelas. Pertanyaannya begini, Gus. Siapa yang memberi nama Allah? Siapa Yang memberi nama Allah? nama Allah Dan kapan nama Allah itu ada? berlaku? Wujud Allah adalah diri kita, tapi tidak boleh mengaku Allah. Wujud Allah, Wujud Allah adalah diri kita, diri kita. tapi tidak boleh mengaku Allah. Tapi tidak penjelas- boleh mengaku Allah. Oke, Allah. oke. Mohon penjelasannya Gus, Oke. biar tidak Oke, salah oke. persepsi. Langsung Terima kasih. dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairihi wa syarrihi minallah. Bagaimana kita mempraktekkan kalau baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Padahal secara syariat memang ada hujah yang mengatakan kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Jenengan harus masuk di dalam zikir yang nomor 3, sirul asrar, merasakan. Apa mungkin nafsu itu bisa berbuat jelek kalau tidak digerakkan Allah? Gak mungkin toh. Nafsu itu makhluk bukan? Iblis itu makhluk bukan? Mengapa Allah menyuruh iblis untuk menggoda Adam? Itu semata-mata asbabun nuzulnya adalah ketika saat Allah bersabda, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selama Nabi Adam tidak makan buah khuldi, selama itu ada di surga. Terus bagaimana posisi daripada ayat yang Allah katakan, hei para malaikat, aku mau menjadikan makhluk manusia menjadi khalifah di muka bumi.
Terus bagaimana caranya Adam itu bisa ke muka bumi? Allah bikin skenario. Bless, godaan Adam. Adam sudah saya kasih tahu, Adam kamu pengen ada di surga selama-lamanya? Iya bos. Umpama sekarang. Nggih Gusti, ngoten ya. Tapi satu, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Selama kau enggak mendekati, kau tidak akan kuusir dari surga. Siap, tanda tangan. Jenengan kapan diputus hakim? Des 3 black. 3 black ya. Wis. 3 black. Dengan tanggal dan semuanya sudah pasti. Tapi apabila kau langgar, mohon maaf bos, nggak jadi sampai iku mau 3 tahun pada waktu dan tempatnya dikeluarkan, kena split. Oh coba pola kau ya. Lihat kena split. Kena split zaman, kena split lagi. Gak sida mulih tambah mlebu maneh. PB hangus. Jelas. Bon, sampean hati-hati dewe-dewe ya. Wis, aku yakin kalau jenengan derek Rasulullah mesti selamat. Kemudian apa yang terjadi? Allah membuat satu ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji kesetiaan Adam mau lewat iblis. Iblis nggoda Adam, nek gak digerakkan, tidak dikersakne Allah nggoda saken nggoda. Padahal tujuannya iblis salah. Nah, ngoten nggih? Apa yang terjadi? Faktanya terjadi. Jenengan gitu. Enak-enak ana njero kandungan sampean iki mang wis gak mikir nyambut gawe, gak mikir mangan. Lah apa metu? Di sini itu sudah dijamin oleh Allah. Metu brodol. Kata Rasulullah di dalam hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, artinya fitrah. Roh sampean iki lho masih fitrah, dereng kenal hubbus syahwah, kesenangan dunia belum kenal. Ketika akil balik, lah iki sing lanang goleki wedokan, sing wedokan memeti. Mulai wis akhirnya macam-macam ya iki khuldi ku mau bos. Akhirnya jenengan kali kula menghadapi menjadi khalifah, pemimpin, pimpinan nafsu. Lah wis nyun sewu, akhirnya sampai melakukan jelek dan buruk dan baik lah, ngaten ta? Otomatis iku wis. Lah terus nafsu iku nggodha nang sampean, kalau tidak ada izin dari Allah bisa nggodha. Jenengan tanpa ada izin dari Allah, yang Allah ngijini dimajaskan terhadap Bapak Kalapas, nggak mungkin sampean iku bisa duduk dengan saya di sini. Ayo, kalau nggak dapat izin dari Kalapas, saged terjadi acara ini Pak? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Jadi Kalapas mengeluarkan izin itu adalah majasnya Allah. Tahu majas sampean? Tahu mboten? Nisbat, perumpamaan. Tapi duduk Bapak Kalapas iku Allah, ngoten lho niku. Paham nggih? Lah, mohon maaf. Inilah kita harus memandang dari sisi kebatinan atau sisi ruhaniyah lewat sirul asrar, sehingga ketika saat jelek itu keluar secara syariat, jenengan gak boro-boro terlebih dulu menuduh selain Allah itu yaitu nafsu yang berkuasa. Jangan. Nah, nafsu berkuasa nanggone perkara jelek, Allah itu baik-baik saja, berarti ada Tuhan dua, ada penguasa dua. Ini nggak boleh dalam tauhid. Terus bagaimana caranya? Yo, jangan lihat maksiatnya, jangan lihat jeleknya, lihatlah yang paling halus di dalamnya itu Allah yang menggerakkan itu
dengan maksud yang terpenting. Maksud apa Allah kok Anda digerakkan jelek? Jujur, kalau saya boleh memaknai, atas perbuatan jenengan melanggar hukum akhirnya dimasukkan di sini, demi Allah dalam hati saya husnudzon pada Allah, rencana Allah supaya Anda lebih baik. Iya, sehingga ini bisa Anda jadikan sebagai pintu pertama membuka hidayah pada Allah. Tapi ada loh Pak, malah ning engko nek wis mulih balik maneh. Mulih balik maneh. Ada yang seperti itu. Tapi saya husnudzon pada Allah demi kebaikan Anda. Sebetulnya itu ya. Itu caranya kalau kita melihat bahwasanya baik atau buruk menurut pandangan syariat. Pandangan hakikat Anda harus melihat Allahnya di situ, muaranya lewat pintu sirul asrar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Wujudnya Allah. Oh ya udah. Aku kata Allah untuk mengenalkan diriku terhadap hambaku lewat nurku. Akhirnya disebut nurullah. Lah nurku yaiku wujud dunya saisine. Tapi nurku iku bukan wujudku. Dengan nur itulah kau akan bisa sampai padaku. Kalau Anda ingin melihat wujudnya matahari, jangan kau lihat cahayanya. Gak kuat bos, ini bos. Anda ingin melihat Allah, jangan melihat wujudnya dunia. Sebab sifatnya wujudnya dunia lah maujud. Yang maujud itu hanyalah Allah. Terus caranya bagaimana? Ya lewat kembali lagi muaranya sirul asrar. Itu nanti Allah sendiri yang membimbing dirimu dari su'aul basirah ke ainul basirah sampailah ke hakul basirah. Dari rasa iman bertemu dan menyatakan. Itu nanti seperti itu. Gak paham sampean si an. Engkau dipahamno dewe nang Gusti Allah ketika saat seiring perjalannya khalwat jenengan. Jenenge otodidak. Ngoten nggih? Jadi sama Pak Kalapas, dengan izin Pak Kalapas mau secara syariat akhirnya kita bisa bertemu. Lah izinnya Pak Kalapas itu adalah majasnya Allah. Tapi bukan maksud Pak Kalapas iku Gusti Allah. Weh sampean ngenen dhewe. Oke, matur suwun. Lanjut. Baik, untuk penanya kedua silakan berdiri. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Subiantono, asli Lamongan, domisili Jakarta Gus. Jakarta. Kok iso tutuk kene ya men? Nah iki Gus. Jadi saya mau bertanya Gus, sebelum saya ke Probolinggo ini saya bermimpi bahwa saya harus berangkat ke timur. Sedangkan saya orang asli Jawa Timur, tapi saya dari kecil nggak pernah di Jawa Timur, gitu besar ya? di Jakarta. Sehingga sebelum saya berangkat, dunia ini diliputi awan gelap. Nah, lalu saya minta izin sama kakak karena orang tua sudah tidak ada. Mas, saya kan asli Jawa Timur, saya boleh nggak ke Jawa Timur? Mau ngapain di Jawa Timur? Ya pokoknya saya punya mimpi begini Mas, saya bilang. Ya udah. Saya restui karena memang tidak ada orang tua. Sampainya di sini Gus 1 tahun, kok sekarang ada di penjara ya kan? Nah itu jadi saya sering memang dari kecil Gus, saya melakukannya itu kan saya karena memang males sembahyang, males buat puasa nggak bersembahyang karena dari keluarga di Lamongan itu memang semuanya kan ahli ibadah syariat. Saya memilih wiritan itu hanya menyebut Allah dari SD. Allah dalam hati saya. Tapi belum sirul asrar ya, belum. Tapi saya amalkan walaupun saya lagi di diskotik Gus, lagi dugem Gus. Iya. Pakai itu Gus, terus Allah sambil gini saya. Iya. Jadi saya rasakan ternyata dari amalan-amalan itu tadi saya sering mimpi Gus. Yang terakhir 2015 saya bermimpi itu. Apakah ini dari setan atau dari malaikat kan saya nggak bisa bedakan Gus. Betul. Saya dihadapkan di ribuan orang,
Lalu di situ saya disuruh menggantikan yang lagi di depan. Saya bilang, loh saya ini